Saya izin bertanya, hari ini saya bicara kasar, Pak Ustaz, dan masih kepikiran, yaitu bicara kasar karena wilayah kita wilayah zalim dan bodoh. Jadi yang kita lihat diri kita itu ketika masih melakukan hal-hal yang buruk, ucapan-ucapan kasar, perbuatan-perbuatan kasar, itu kita masih mempertuhankan hawa nafsu. Ya, jadi ya segera berserah diri kepada alif lam lam ha, ya. Jangan dikontrol terus oleh ha. Ha itu hawa nafsu, kekuatan Allah pada diri kita hanya adalah hawa nafsu. Ya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, ucapan yang buruk, itu wajar-wajar saja ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu. Segera sadar diri bahwa Tuhan kita sekarang bukan Allah, tapi hawa nafsu. Meskipun lancar sekali kita katakan Tuhanku adalah Allah. Kalau Tuhannya Allah itu berarti sudah, ya, ucapan dan perbuatan itu tidak lagi menyakiti orang lain, tidak lagi menyakiti apa-apa yang ada di sekitar kita, tapi sudah menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang keluar itu selalu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di situ tolak ukur bagi diri kita, apakah saya ini sudah mempertuhankan Allah atau mempertuhankan hawa nafsu. Kita lihat keseharian kita, ya. Jadi kalau seumpamanya seperti tadi masih ada kata-kata kasar, ya segera kembali lagi berserah diri kepada Tuhan. Perbaiki lagi praktik baca kitabnya, dirikan sholatnya, tunaikan zakatnya, itu diperbaiki lagi. Ada orang berbicara kasar tapi tidak buruk. Nah, seumpama itu bicara ketegasan, nah itu beda. Artinya bicara kasar itu yang negatif itu yang menyakiti orang, menyakiti hatinya orang, ya, mengolok-olok, meskipun hanya bisik-bisik. Tapi kalau mengolok-olok, kemudian berbicara gosip, keburukannya orang, nah itu berarti kita masih dalam kekuasaan hawa nafsu. Ya, jadi yang perlu kita lakukan selalu merubah yang ada pada diri. Ada fasilitas yang Tuhan berikan. Baca kitabmu, dirikan salat, tunaikan zakat, itu terus kita kerja. Ya, sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat hawa nafsu yang ada pada diri kita itu wajar-wajar saja ketika kita berada di sini. Sampai kita merubah keadaan itu. Sampai kita rubah keadaan diri kita. Jadi tolak ukurnya kita sudah berubah atau belum, ya di sini kita lihat. Hal yang paling kita syukuri itu adalah ketika kita dikasih penglihatan bahwa diri kita ini buruk, saya ini berlaku kasar hari ini, saya ini menyakiti orang. Nah itu kalau diperlihatkan seperti itu, ya Masya Allah, itu sebuah keberkahan dari Allah ketika kita mampu melihat diri kita itu berada pada posisi yang rendah, negatif, ya. Karena ada orang yang berlaku buruk tapi dia sombong. ada yang ya melakukan perbuatan dosa tapi tidak merasa berbuat dosa, ada juga seperti itu. Jadi kalau kita mampu melihat keburukan yang ada pada diri kita itu sudah luar biasa. Kadang-kadang kita tidak mampu melihatnya karena sibuk mengurus keburukannya orang lain. Gitu ya. Jadi fasilitas bagi diri kita untuk merubah apa yang ada pada diri kita, ya salah satunya adalah dikasih kemampuan untuk melihat keburukan yang ada pada diri kita sendiri.